Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Langga Saputra dengan NPM 2315022002 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif. Saya di sini akan mempresentasikan inovasi material pada aplikasi disk kaliper dengan material yang saya pilih adalah karbon keramik composite. Nah, di sini karbon keramik composite merupakan bahan komposit canggih yang terdiri dari serat karbon atau karbon fiber sebagai penguat dan matriks keramik silikon karbida atau silikon karbid sebagai pengaitnya. Nah, bahan ini banyak digunakan pada sistem rem kendaraan performa tinggi seperti supercar, sport, mobil balap, dan pesawat terbang karena memiliki kekuatan yang tinggi, tahan panas, dan ringan. Nah, kemudian ini ada sifat dan karakteristiknya dari material tersebut. Yang pertama itu ada kepadatannya rendah, sekitar 2,05 berbanding jauh dari material sebelumnya yaitu besi tuang sekitar 7,8. Nah, terus yang kedua itu ada kekuatannya tinggi, sekitar 200 hingga 400 gigapascal. Terus yang ketiga ada koefisien ekspansi termalnya rendah, di mana dia tidak mudah retak saat perubahan suhu. Dan yang terakhir, tahan terhadap suhu tinggi, di mana sangat cocok untuk sistem pengereman. Nah, di sini ada perbandingannya dari baja konvensional atau material sebelumnya dengan material yang saya pilih yaitu karbon keramik composite. Seperti yang saya katakan tadi, dari segi aspek baja konvensional ini lebih berat ya, sekitar 7,2, sedangkan karbon keramik composite itu hanya 2,5. Kemudian dari segi ketahanan panas, baja konvensional ini hanya mampu kurang lebih sekitar 400 derajat Celcius. Sedangkan karbon keramik composite bisa lebih dari 1000 derajat Celcius. Nah, kemudian ketahanan korosinya itu untuk baja konvensional dia rendah. Untuk karbon keramik dia sangat tinggi, sehingga lebih efisien. Nah, untuk aspek koefisien geseknya itu baja konvensional sekitar 0,3 hingga 0,5 menurun saat panas, dibandingkan dengan karbon keramik composite yaitu 0,4 hingga 0,5. Ini artinya stabil di suhu tinggi. Kemudian umur pakainya, kalau baja konvensional itu hanya 60.000 hingga 80.000 km, sedangkan karbon keramik composite bisa hingga 300.000 km. Nah, yang terakhir itu dari biaya produksi, baja konvensional itu rendah karena sudah banyak digunakan. Nah, untuk karbon keramik composite ini masih tinggi karena masih jarang yang menggunakan. Namun, seiring berjalannya waktu, tiap tahun itu harganya menurun. Nah, ini ada potensi pengembangan. Menurut penelitian terbaru, berfokus pada peningkatan efisiensi produk material melalui metode liquid silicon infusion atau LSI yang lebih tepat dan murah dibandingkan metode konvensional. Nah, selain itu juga ada pengembangan pada nano reinforced composite, yaitu yang dilakukan untuk memperbaiki ikatan antar serat karbon dan matriks SiC agar material semakin tangguh terhadap beban kejut termal. Nah, ini kemudian manfaat bagi industri otomotif. Yang pertama itu efisiensi energinya meningkat karena bobotnya ringan. Bobot kendaraan akan berkurang sekitar 50% dibandingkan material konvensional. Nah, yang kedua itu performa pengereman stabil pada suhu ekstrim, meningkatkan keamanan pengemudi. Nah, kemudian nomor 3 itu ramah lingkungan karena tidak menimbulkan debu logam berat dan lebih tahan lama. Dan yang terakhir itu cocok untuk mendukung inovasi EV atau electric vehicle dengan ukuran sistem pengereman yang kecil tanpa mengorbankan performa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dan terangkan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.